Padahal di atas itu si Belle lagi mencoba buat bunuh diri. Di dalam selimutnya si Belle ada yang gerak-gerak. Halo semua, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku mau bawain alur cerita dari sebuah film horor Thailand yang berjudul The Promise. Nah, film ini diperankan oleh Namtip Jongratchatawiborn, Apichaya Tongham, Tunyapatpat Taratera Chaichaoen, dan Panisara Rikul Surakan. Dan film ini disutradarai oleh Sopon Sakdapisit. Oke, biar gak penasaran, langsung aja kita mulai cerita. Tapi sebelum mulai, pastikan kalian udah subscribe channel ini dan nyalain loncengnya ya. Ada dua orang anak perempuan yang bersahabat. Mereka bernama Baum dan Ib. Nah, mereka berdua itu ada di atas menara sebuah gedung. Si menaranya itu masih berbentuk bangunan. Di sana, kedua anak tersebut menggambar tangan mereka di salah satu tiang penyangga gedung tersebut. Nah, bentuknya tuh kayak gini. Ternyata ayah mereka ini sudah sepakat untuk memberikan seruangan di atas gedung itu untuk mereka berdua. Dan di situ mereka berjanji untuk pindah ke tempat tersebut bersama-sama. Nah, pas mau pulang, mereka berdua melihat ayah mereka sedang mengobrol dan salah satu ayah mereka itu jatuh karena menerima kabar yang buruk bagi perusahaan. Pada saat itu, tahun 1997, dunia mengalami krisis ekonomi. Begitu pula dengan Thailand. Thailand juga mengalami krisis ekonomi yang sangat parah hingga mengakibatkan para jutawan dan pengusaha bangkrut. Terus si Bom ini balik lagi ke gedung yang tadi. Sesampainya di tempat tersebut, ternyata di sana sudah ada si Ib dengan kondisi yang parah. Wajahnya terluka. Nah, terlukanya itu di bawah matanya itu si Ib ada memar-memar merah gitu. Kemudian si Bom menanyakan kepada si Ib, dan ternyata itu adalah perlakuan ayahnya. Si Ib ini berpikiran untuk bunuh diri. Dia sudah tidak kuat lagi dengan kondisi ekonomi keluarganya dan juga perilaku ayahnya tersebut. Tapi si Bom melarangnya. Dia tidak ingin kehilangan sahabatnya ini. Sampai si Bom ini memberikan uang sekolahnya kepada si Ib untuk membantunya. Padahal uang itu diberikan oleh orang tuanya kepada si Bom untuk dibayarkan ke sekolah. Singkat cerita, si Bom ini udah sampai di rumahnya. Terus si ibunya itu nanya, kemana nih uang yang ibu berikan untuk bayar sekolah? Nah, ibunya menanyakan seperti itu. Tapi si Bom ini nggak jujur, dia bohong. Dia tidak memberitahu ibunya kalau uang itu udah diberikan kepada si Ib untuk membantunya. Nah, disitu kan posisinya si Ib itu lagi megang HP ya. Bukan HP, apa ya? Pokoknya alat komunikasi gitu. Nah, si HP-nya itu disembunyiin di belakangnya. Terus si ibunya ngelirik-ngelirik gitu dan akhirnya ibunya berhasil mengambil HP-nya. Terus si ibunya itu baca pesan yang ada di HP-nya dan ibunya pun tahu kalau misalnya uang yang ia berikannya itu telah diberikan kepada Ib untuk membantunya. Ibunya marah sampai handphonenya si Bom itu dilempar ke lantai dan rusak. Si Bom bilang gini, kalau aku bisa memilih, aku tidak ingin lahir sebagai putri ibu. Si Bom ditampar oleh ibunya. Si Bom nangisnya semakin menjadi-jadi dan akhirnya ia pun pergi dari rumah itu. Ia pergi ke suatu tempat kayak mengirim pesan gitu dan ia pun mengirimkan pesan itu ke si Ib, sahabatnya. Si Bom ini ngajak ketemu si Ib di menara itu dan ia menyuruh si Ib untuk membawa pistol ayahnya. Lalu mereka pun bertemu di menara itu. Nah, di menara itu mereka berdua berjanji untuk sama-sama bunuh diri. Yang pertama bunuh diri itu si Ib dan ia udah megang pistol sambil mengarahkannya ke sini. Nah, lalu sebelum dia menembakkan pistol tersebut, si Ib ini ngucapin happy birthday karena pada saat itu si Bom sedang ulang tahun di umur yang ke-15. Pas udah banget ngucapin happy birthday, si Ib ini langsung menembakkan pelurunya. Tapi teman-teman, si Bom ini nggak menepati janjinya. Dia memutuskan untuk tidak bunuh diri karena dia terlalu ketakutan. Dia pun pergi meninggalkan si Ib dalam kondisi yang seperti itu.
20 tahun kemudian, di tahun 2017, si Bom ini udah jadi seorang pengusaha yang sukses. Sekarang ini si Bom berencana untuk melanjutkan pembangunan gedung yang telah ayah dan ayahnya Ib itu buat. Nah, singkat cerita, si Bom ini minjam uang ke salah satu partnernya, tapi si partnernya ini tidak memberikan pinjaman kepada si Bom karena ia tahu kalau si Bom ini belum bayar hutangnya ke bank. Jadi si Bom ini udah punya anak namanya Bel dan dia berumur 14 tahun. Ibunya berdiskusi untuk meminjam uang. Si Bel ini keliling-keliling gedung itu sampai akhirnya si Bel ini nemuin alat komunikasi yang dulu ibunya sama temannya pakai, tapi itu kayaknya punya si Ib yang meninggal itu. Dia membawanya pulang ke rumah. Singkat cerita, si Bom udah sampai di rumahnya. Terus si Bom ini video call sama temennya dan menceritakan apa yang dia temukan di gedung tersebut. Si Bom ini berhasil menyalakan kembali alat komunikasi tersebut, padahal alat komunikasi itu sebelumnya udah mati, gak bisa nyala. Pas alat komunikasi itu udah nyala, si Bel ini menunjukkan kepada temannya dan ia pun membacakan semua pesan yang ada di sana. Sampai si Bel ini menemukan pesan yang dikirimkan terakhir oleh ibunya ke si Ib ini, yang tadi mengajak untuk bertemu di atas menara dan menyuruhnya membawa tas yang berisi pistol itu. Setelah membaca semua pesan yang ada di alat komunikasi tersebut, si Bel ini membuang alat tersebut ke tong sampah. Singkat cerita, si Bel ini sama ibunya itu si Bom, udah tidur. Pada pukul 1:08, ibunya terbangun karena mendengar suara. Lalu ia pun keluar dari kamarnya dan melihat kondisi rumahnya itu udah berantakan semuanya. Ia mengecek-ngecek apakah ada orang di sana, sampai ke dapur dan ia mengecek ke lemari yang ada di bawah kompor gitu. Ngebuka lemari itu dan tiba-tiba ada yang memukul tangannya sampai ia kaget dan ia langsung pergi ke kamarnya si Bel. Ia langsung membangunkan Bel dan memberitahu bahwa ada seseorang yang telah masuk ke dalam rumahnya. Dan si ibunya ini nyuruh si Bel buat telepon polisi. Gak lama polisi datang dan langsung ngecek ke seluruh ruangan yang ada di rumah Bom. Tapi polisi itu tidak menemukan apapun, mau itu jejak ataupun barang yang bisa dijadikan bukti. Gak lama, polisi menemukan gambarnya itu yang gini. Nah, tiba-tiba si gambar ini tuh jadi ada di rumahnya. Polisi pun penasaran dan mereka semua langsung mengecek CCTV. Ternyata yang ngegambar tangan itu si Bel. Sebelum si Bel ngegambar tangan itu, si Bel itu kayak ngajak seseorang. Terus pas udah ngajak itu, si Bel kayak ngegandeng tangan seseorang, tapi di sampingnya itu gak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, yaitu hari Selasa, ibunya membawa anaknya ke rumah sakit. Ternyata si Bel ini punya penyakit berjalan saat tidur. Pas sudah malam, si ibunya ini ngecek ke kamarnya si Bel untuk memastikan bahwa si Bel ini udah tidur. Di kamarnya si Bel ini udah dipasang CCTV. Terus si ibunya ini balik lagi ke kamarnya. Dia ngelirik ke layar yang itu tuh isinya CCTV di kamar si Bel. Waktu dia ngelihat rekaman itu, ternyata di dalam selimutnya si Bel ada yang gerak-gerak. Bentuknya itu seperti orang. Jadi di dalam selimutnya itu bener-bener dari kepala sampai kakinya itu emang bener-bener ditutupin gitu, jadi gak kelihatan gitu. Dan si ibunya langsung mengecek ke kamarnya si Bel. Pas ibunya sampai di kamar si Belnya itu gak ada dong. Si Belnya hilang. Dan ibunya pun langsung mencarinya. Terus si ibunya ini udah ketemu nih sama si Bel. Tapi si Bel ini dalam keadaan tidur sambil berjalan. Si ibunya langsung mengeluarkan handphonenya. Nah, pas ibunya ngerekam itu, pokoknya si Bel itu kayak lagi ngomong sama seseorang, tapi si orang itu gak ada. Nah, terus si Bel ini kayak buatin minuman gitu di gelas. Pas dia nyimpen gelas itu di meja, tahu-taunya gelas itu udah kosong. Bener-bener udah gak ada airnya, cuman yang tersisa itu esnya aja karena itu minuman dingin kan. Di situ ibunya langsung kaget. Keesokan harinya, yaitu hari Rabu. Nah, terus ibunya kan si Bom ya, balik lagi ke menara yang ada di gedung itu untuk memberikan sebuah bahasanya sesajen lah. Terus dia berdoa dan meminta maaf kepada si Ib karena dia gak mau anaknya diganggu sama si Ib.
Si Bom ini turun dari gedung itu dan pas dia mau masuk mobil, dia ngedenger ada satu orang anak yang berpantun. Terus pas udah selesai pantunnya, si anak itu ngeliat ke si Bom dan anak itu langsung berteriak histeris. Terus dia lari ke dalam gedung dan si Bom ini mengejarnya. Si Bom ini udah maksa-maksa anak itu buat bercerita tapi tetap tidak mau. Akhirnya ia pun pulang ke rumahnya. Di rumah, pembantunya ini melihat buah-buahan yang ada di atas meja makan itu semua pada keriput semua. Dan pembantunya ini ngelihat si Bel ini ada di dapur. Terus si pembantunya ini nanya ke si Bel, mau nyari apa? Terus kata si Bel, gunting besar. Si pembantunya itu langsung ngasih tahu di mana tempat gunting besar itu disimpan, karena sebenarnya si gunting itu sama alat-alat pokoknya yang berbahaya udah disimpan sama ibunya di lemari. Terus si bibinya ini bilang, katanya dia mau pergi ke pasar dulu. Pas si bibinya udah keluar, jadi si gunting besarnya ini dipakai si Bel buat ngegunting tirai yang ada di rumahnya. Gini nih. Ini jadi kayak misalnya kayak ini panjang, lebar, terus dia itu ngegunting cuman sedikit gitu loh, ke atas sampai ke atasnya. Udah baru aja sampai parkiran, ia menemukan alat komunikasi yang dulu digunakannya dengan temannya si Ib. Padahal kan alat komunikasi itu udah dibuang sama si Bel. Dan si Bom ini langsung mengambilnya. Setelah itu dia langsung menuju ke rumahnya. Nah, pas mau naik lift, tiba-tiba ada yang manggil. Dan otomatis si Bom ini berhenti. Padahal di atas itu si Bel lagi mencoba buat bunuh diri. Nah, jadi posisinya itu si Bom ini, si ibunya ini lagi ada di dalam lift. Dan si Bel itu udah ngiketin tali gorden yang tadi ia gunting ke lehernya. Diginiin, terus diikat ke sini. Dan dia naikkan ke kursi, terus si kursinya jatuh dan dia langsung ketarik dong. Set. Kebayang gak sih? Pokoknya serem deh. Untungnya nyawa si Bel ini masih terselamatkan karena ibunya langsung menemuinya, walaupun si Bel ini udah dalam keadaan gantung gitu. Nah, gini gitu ya. Lalu ibunya menceritakan semua masa lalunya. Ia memberitahu Bel bahwa dia itu tidak menepati janjinya untuk bunuh diri kepada temannya si Ib. Dan sekarang, ibunya sadar bahwa yang mengganggu anaknya selama ini adalah si Ib. Tepat pada pukul 1:42 malam, si Bel ini ada di kamar mandi. Dia ada di bawah shower gitu. Dan dia itu lagi duduk di pojokan gini sambil nunggu. Di situ, waktu ibunya ngeliat, langsung si Bel itu dibawa, dikeringkan rambutnya. Keesokan harinya, yaitu hari Kamis, si Ib ini masuk rumah sakit. Pada saat itu, ibunya memanggil anak yang kemarin saat melihat dia itu menangis, katanya di belakangnya itu ada yang ngikuti dia. Anak kecil itu adalah salah satu anak dari seorang karyawan yang bekerja di si Bom ini. Lalu ia meminta kepada anak tersebut untuk mengantarkannya kepada si Ib, tapi si ibunya ini melarang karena takut terjadi sesuatu yang tidak ibunya inginkan kepada anaknya ini. Nah, anaknya ini namanya Simon. Terus si Bom ini mengancam kalau misalnya anaknya gak mau nganterin dia ke si Ib, dia bakalan memecat semua karyawan yang punya keluarga yang bekerja di perusahaan miliknya. Tanpa berpikir panjang, anak itu pun tiba-tiba menyetujui apa yang ia inginkan. Lalu mereka berdua langsung menuju ke tempat di mana Ib meninggal. Sesampainya di atas, mereka berdua terus mencari keberadaan Ib. Dia bawa bawa HP, terus kayak direkam gitu tapi pakai belit. Nah, dia itu ngerekam. Pas ngerekam ke bawah, ke lantai, ada jejak kaki. Terus mereka berdua ngikutin jejak kaki itu sampai ke sebuah ruangan. Dan di ruangan itu terdapat tembok yang di temboknya itu ada kayak apa sih namanya, kayak coretan, bukan coretan tapi kayak ada membentuk gambar orang gitu. Nah, jadi itu tuh si Ib, tapi si Ibnya itu menampakkan dirinya di tembok itu. Habis itu si Bom ini meminta kepada Simon, anak kecil tadi, untuk membantunya berkomunikasi dengan si Ib. Keesokan harinya, yaitu hari Jumat, saat Bom sedang berada di mobil, suster menelepon Bom memberitahu kalau si Bel ini gak ada di rumah sakit.
Dan si susternya ini dikunci sama si Bel di dalam ruangan si Bel itu. Si Bel nelpon dan si Bel ini ngasih tahu ke ibunya kalau dia itu ada di satu ruangan yang bener-bener kosong. Dia itu gak tahu ini di mana, padahal dia itu sebelumnya ada di rumah sakit. Singkat cerita, ibunya ini menemukan si Bel. Ketika mereka bertemu, tiba-tiba si Bel ini udah pakai baju seragam yang dulu ibunya gunakan. Singkat cerita, mereka berdua sampai di rumah. Dan si Bel ini tidur dengan tangan dan kakinya itu diikat. Ibunya menemaninya di kamar. Tiba-tiba si Bel ini kerasukan. Akhirnya ibunya ini udah gak kuat lagi ngelihat kondisi anaknya yang terus-menerus diganggu seperti ini. Dan ibunya pun pergi ke menara yang ada di gedung itu untuk bunuh diri. Karena ia ingin si ibu ini nggak ngeganggu lagi anaknya. Tapi saat mau loncat ke bawah, kan dia di atas gedung ya. Nah, ada suara burung, kemudian ia pun meliriknya. Dan di situ ibunya ingat bahwa ia telah berjanji kepada Bel tidak akan bunuh diri. Akhirnya ibunya pun nggak jadi bunuh dirinya karena ingin menepati janjinya kepada Bel. Keesokan harinya, yaitu hari Sabtu, si Bel ini tahu bahwa dirinya lah yang diinginkan oleh Ib. Terus si Bel ini tiba-tiba hilang dan ibunya langsung mencari ke menara itu. Nah, si Bel ini sebenarnya sedang dikendalikan oleh si Ib. Terus ibunya jatuh ke bawah dari atas gedung itu, tapi nggak sampai bawah karena dari menara itu ada kayak balkon gitu. Jadi si ibunya itu jatuh ke sana. Nah, terus si Bel ini udah ngarahin pisaunya ke sini. Si Bel ini ada di atas ibunya, jadi si Bel ini lagi berdiri. Di bawahnya itu ibunya dalam posisi telentang karena jatuh dari atas kan. Ibunya langsung menelepon Bel. HP Bel berdering dengan lampu senter di HP-nya itu menyala-nyala. Nah, karena si lampu yang menyala itu, si Bel langsung sadar. Tapi ia benar-benar menembakkan dirinya menggunakan pistol itu. Ibunya langsung bangun dan lari ke atas untuk menemui si Bel. Untungnya si Bel ini masih hidup dan ibunya langsung buru-buru membawanya ke rumah sakit. Dan pada akhirnya si bom ini mengalami kebangkrutan di perusahaannya. Nah, setelah itu ia langsung menuju ke rumah sakit dan menemui Bel. Dan akhirnya Bel masih hidup tapi dengan cacat di hampir semua bagian tubuhnya. Nah, itu dia tadi alur cerita dari film The Promise ini. Jadi, pesan-pesannya adalah jika kita berjanji harus ditepati. Dan jika punya keinginan, maka usahakanlah sampai benar-benar keinginan itu tercapai. Walaupun kita harus melewati berbagai rintangan yang sulit. Oke teman-teman, sekian dulu cerita hari ini. Oh iya, kalau misalnya kalian mau aku ceritain alur cerita dari sebuah film, boleh komen di bawah ya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai beres. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. See you next time. Bye-bye.